selesai semua. Jadi kita langsung ke kita pelajari soal-soal UN ya. Ini yang paket satu dulu. Eh, kita lihat. Jadi ini nanti paling cuma 7 soal ya untuk hari ini. Nah, nanti setelah nanti Miss terangin, kalian bisa lihat lagi di buku-buku kalian yang kelas 10 ya. Jadi kan depan-depan ini pasti pelajaran kelas 10 dulu, baru nanti pelajaran kelas 11 ya. Jadi nanti bisa kalian cek lagi di buku-buku kalian yang kelas 10 dan kelas 11. Oke, jadi sekarang kita lihat soal yang nomor satu ini ya, bisa dilihat di layar. Nah, ini eh di sini ada model atom. Jadi kan pertama itu bab pertama itu biasanya soal nomor satu itu mengenai teori atom. Ya, teori atom kan macam-macam. Ya, ada dari ilmuwan-ilmuwan yang berbeda-beda ya, dari yang awal sampai akhir, dan mereka tuh biasanya memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya. Jadi di setiap masing-masing teori itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, sekarang kita lihat dulu model atom di sini. Ya, kita lihat model atom di sini. Modelnya itu seperti ini. Ya, modelnya itu apa namanya? Ada lingkaran ya, lingkaran lintasan elektron, terus di tengahnya ada inti atom, di luarnya ada elektron. Gitu ya. Nah, nanti yang di setiap lingkaran-lingkaran itu kulit 1, kulit 2 dan kulit 3 itu nanti akan bisa diisi elektron. Nah, ini dia nggak ngasih tahu model atomnya itu model atomnya siapa. Berarti kalian harus cuma identifikasi dari gambar. Nah, kalau misalnya kalian buka lagi itu di buku kelas 10 ya. Nah, itu di sini. Nah, di sini lihat kita ada berbagai macam ya jenis teori atom. Pertama yang paling sederhana nih Miss cuma jelasin sekilasnya, nanti Miss kasih ini image-nya. Yang John Dalton itu cuma atom itu bentuknya adalah uh, partikel yang paling kecil ya, yaitu cuma atom, cuma seperti itu aja, cuma buletan gitu ya, nggak ada isinya apapun. Nah, itu yang paling sederhana John Dalton. Terus kalau Thomson itu yang kalian bisa lihat modelnya itu uh, masih buletan, tapi di dalamnya sudah mulai ada partikel yang lebih kecil. Nah, si Thomson itu ya dia melakukan uji coba di situ. Nanti di dalamnya itu ada uh, si bola padatnya itu bermuat, yang birunya itu ya, yang si atomnya itu bermuatan positif, dan yang kecil-kecil itu adalah uh, ion negatif gitu. Nah, kalau Rutherford itu lambangnya seperti ini ya. Jadi dia bilang yang positif gitu ya, inti atomnya itu cuma di tengah. Nanti ada lintasan-lintasannya itu adalah uh, elektronnya. Nah, kalau yang gambar yang tadi di soal itu miripnya ke gambar yang ini, yaitu si Bohr. Ya, jadi modelnya ada lintasan-lintasan yang berbeda jari-jari ya, karena yang pertama lebih kecil, yang kedua lebih besar, dan seterusnya. Itu yang kalian biasa dulu tuh yang SS, PS, PS itu adalah berdasarkan si Bohr ini. Nah, kita lihat kelemahannya, kekurangan dari teori Bohr itu hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen gitu ya. Dan dia belum dapat menjelaskan spektrum atom dengan elektron yang lebih dari satu gitu. Yang paling modern adalah teori kuantum mekanika ya. Jadi ada awan-awan yang kayak dia memperbaiki yang jenis atom Bohr, bahwa ada awan-awan yang mengelilingi elektron gitu ya. Nah, itu dinamakan orbital dan seterusnya. Nah, sekarang berarti kita lihat, itu berarti pertanyaannya benar-benar teori ya. Jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut di buku literatur yang kelas 10. Nah, ini berarti kita lihat ya yang tadi jawabannya apa. Nah, kita lihat yang ini uh, si modelnya berarti atom Bohr. Tadi kita bilang dia hanya bisa menjelaskan tingkat energi atom hidrogen justru. Jadi yang nomor 3 udah pasti salah ya. Yang nomor 3 kan tidak dapat menjelaskan tingkat energi atom hidrogen, padahal dia justru
bisanya menjelaskan atom hidrogen. Berarti yang ini salah, nomor 3 udah pasti salah. Jadi yang ada jawaban nomor 3-nya kamu eliminasi kan, B, C salah tuh. Jangan misgituin, terbingung. B salah, C salah, gitu kan. Terus habis itu nomor 1 juga salah. Tidak dapat menjelaskan spektra atom hidrogen. Justru kan dia bisanya justru yang atom hidrogen. Jadi yang ada nomor 1-nya udah pasti salah. Berarti A juga salah. Berarti kemungkinannya itu nomor kan 1 udah pasti salah, 3 udah pasti salah. Nah ini ya kan, kalian udah eliminasi kayak gini udah tahu berarti jawabannya yang 2 dan 4 gitu ya. Karena yang nomor 4 tidak dapat menerangkan struktur atom berelektron banyak. Tadi kan kita bilang dia cuma bisa menerangkan struktur atom elektron yang 1, ya kan? Berarti yang lebih dari 1 nggak bisa. Ya udah, karena kita udah eliminasi 1 dan 3, berarti udah jawabannya kalau nomor 2 tadi kan nggak ada di tabel itu ya. Tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnet. Kalau kalian mau baca lagi di buku, pasti di buku paket ada. Berarti jawabannya nomor 1 itu pasti jawabannya yang D gitu ya. Jadi jawabannya ini yang D ya. Jadi kalau misalnya soal seperti ini tinggal paling enak sih dieliminasi ya dari optionnya, option pilihan gandanya. Oke, dari nomor 1 ini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita lanjut ke soal UN yang nomor 2. Mau tanya, Miss. Iya, boleh. Untuk nanti soal ini tuh dia lebih cenderung masuk ke teori atau lebih banyak hitungannya, Miss? Yang mana? Maksud soal UN keseluruhan? Atau yang ini? Atau yang bagian ini doang? Yang soal UN keseluruhan? Ya, keseluruhan tuh justru yang hitungannya paling ya. Kalau Miss hitung tuh paling cuma 15 lah. Kebanyakan tuh justru 25 itu kebanyakan teori. Karena kan proportionnya itu yang paling kelas 12 tuh lebih banyak ya dibanding kelas 10 kan. Kalau proportionnya itu 20, 30, 50. 20%, 30%, 50%. Jadi yang paling banyak itu kan yang kelas 12. Nah, sedangkan yang kelas 12 itu banyaknya kan teori. Ya, kayak yang senyawa organik, yang anorganik gitu ya. Jadi kebanyakan sih soal teori. Nah, banyakan yang soal hitungan itu adalah yang kelas 10 sama kelas 11 gitu ya. Jadi nanti kita lihat abis soal yang ini tuh udah masuk ke soal hitungan yang teori dasar kimia ya. Cuma kelas 10 tuh teorinya banyaknya cuma di sini yang teori atom. Biasanya dia nanya gambar kelebihan kekurangan dari masing-masing teori atom itu gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya, Miss lanjut. Kita lanjut ke yang soal nomor 2 di sini. Nah, ini hitungan banget ya, ini soal nomor 2. Kita lihat di sini ada massa rata-rata atom P ya, ada massa rata-rata atom P itu adalah segini. Nah, massa rata-rata atom P 6,64 kali 10 pangkat min 23. Sedangkan massa satu atom C12 itu kan selalu digunakan untuk bisa menghasilkan AR ya, yaitu atom C yang massa relatifnya adalah 12. Itu dia massa satu atomnya adalah 1,992 kali 10 pangkat min 23. Yang ditanya massa atom relatif ya, jadi bedakan massa rata-rata dan massa atom relatif. Kalau massa atom relatif itu AR, sedangkan kalau massa rata-rata ya massa rata-rata gitu ya. Yang ditanya kalau AR itu nggak ada satuannya, jadi satuannya nggak ada ya, karena itu gram dibagi gram hilang gitu ya pas nanti kita hitung. Nah, terus yang ditanya berapakah massa atom relatif AR atau AR untuk si unsur P tersebut. Nah, rumusnya itu bisa dilihat yang di bawah sini. Jadi ya, ARP atau X atau apapun itu, caranya itu adalah tinggal massa rata-rata dari si satu atom P tersebut dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, ini biasanya rumus ini
suka dibalik-balik. Kadang-kadang udah ketahuan AR-nya, kamu nyari massa rata-ratanya. Kamu udah ketahuan massa rata-ratanya sama AR, suruh nyari massa satu atom C12-nya gitu ya. Jadi tinggal dibalik-balik aja. Nah, kalau hal di sini ini biasanya kan angkanya jelek, tapi biasanya tuh nggak suruh ngitung kalau di UN. Jadi cuma yang penting kalian tahu rumusnya, kalian bisa masukin angkanya. Berarti yang pertama massa rata-rata satu atom P kan, berarti yang dimasukin ini adalah angka yang 6,64 kali 10 pangkat min 23 gitu. Sedangkan yang massa satu atom C kita tinggal masukin, itu udah ada di situ ya di soal, yaitu 1,992 kali 10 pangkat min 23. Nah, tinggal pilih jawabannya apa. Berarti yang atas kan yang 6,64 kali 10 pangkat min 23, yang bawah harus ada 1/12-nya kali 1,992 kali 10 pangkat min 23. Ya udah, jawabannya berarti yang C. Gitu. Ya, jadi sebenarnya itu harusnya sih di sini nggak ada ya, nggak ada apa namanya satuannya, karena kan sebenarnya gram dibagi dengan gram gitu ya, gram dibagi dengan gram hilang gitu kan, namanya AR itu karena kalau satu atom tuh sangat kecil, jadi namanya massa atom relatif itu dibandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom C12 gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ini cuma masukin rumus saja. Biasanya soal UN tuh dibalik-balik aja ya, bisa tuh satu nyari AR, satu nyari massa rata-rata, yang penting rumusnya yang ini ya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, ini selanjut ya. Nah, ini udah masuk ke ini masih yang pertama masih tentang atom. Nah, kalau tentang atom, teorinya itu yang nomor 1 yang tadi, yang benar-benar teori. Yang nomor 2-nya biasanya tentang atom itu seperti ini ya, mencari AR atau massa rata-rata suatu atom. Kita lanjut ya ke soal yang nomor 3. Kayaknya udah masuk. Nah, ini adalah mengenai konfigurasi elektron. Masih di atom juga berarti kan? Masih kita di dalam atom. Nah, ini kita lihat, perhatikan hubungan notasi unsur berikut. Ditanya manakah yang benar gitu ya. Ini kan ada KLMNO, manakah yang semuanya benar. Nah, jadi di sini kan ada konfigurasi elektron. Kalau konfigurasi elektron masih ingat nggak untuk membuat konfigurasi itu yang dipakai itu di sini kan nggak ada tulisan elektronnya jumlahnya berapa, ya kan? Adanya yang diketahui jumlah protonnya sama neutron. Yang dipakai itu yang mana? Yang protonnya atau yang neutronnya kalau untuk konfigurasi elektron? Newton. Bentar, sebentar. Oh iya, tar dulu deh ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kan ada yang salah, ada yang benar. Jadi kalau diingat lagi, kalau misalnya ada lambang atom X, itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Misalnya ini M, ini N, ya kan? Yang di atas itu adalah massa si atom ya, AR-nya. Bentar. Nah, AR atau massa atom relatifnya. Sedangkan yang bawah itu adalah jumlah proton atau jumlah elektron pada saat dia nggak ada muatan ya, si X-nya. Kalau X yang normal, jumlah proton dan elektron selalu sama, selalu sebanding. Nah, berarti kalau gitu misalnya kita lihat yang soal yang pertama tuh. Soal yang pertama itu kan K, kamu bisa lihat di situ kita lihat di situ atasnya 80, bawahnya 35. Nah, dia bilang jumlah protonnya 80. Benar atau enggak itu? Kalau dari notasi unsur salah, berarti ya udah, berarti yang nomor 1 kita nggak usah cek yang lain-lain. Ini udah pasti salah. Ya kan? Karena harusnya proton itu yang di bawah, harusnya itu jumlah protonnya harusnya adalah 35. Jumlah neutronnya adalah, kalau neutron, ingat ya, kalau neutron itu caranya yang atas dikurang yang bawah ya, atau alias si AR-nya dikurang dengan proton.
Jadi 45-nya benar tapi jumlah protonnya salah, berarti udah pasti salah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. L atasnya 24, bawahnya 12. Protonnya benar nggak jumlahnya itu 12? Benar. Benar. Benar kan? Karena proton itu yang di bawah nih kan? Ya benar. Tapi neutronnya benar nggak? Kan neutron itu harusnya atas kurang bawah. Iya, salah. Harusnya 12. Berarti kita nggak usah cek yang lain, diagram orbital lain-lain, karena ini dari depannya udah salah. Ya. Sekarang kita lihat yang N. Kita lihat yang N di sini. 18 protonnya benar atau enggak? Benar. Benar. Terus neutronnya 22 benar nggak? Benar. Benar. Iya, benar ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal harus buat konfigurasi elektron. Berarti kan karena dari yang phase yang ini kan dia ada nomor 3 dulu ya. Nomor 3 Miss kelewat. Kita lihat dulu nomor 3. M6530. Protonnya 65 benar atau salah? Salah. Salah. Berarti udah ya. Berarti tadi kita lanjut yang nomor 4-nya dulu. Berarti kan kita udah dari yang tabel yang 1 jumlah protonnya udah benar 18. Jumlah neutronnya 22 juga udah benar. Berarti kita tinggal harus mengecek yang bagian sini kan. Diagram konfigurasi elektronnya kita harus cek. Berarti kita sekarang cek kalau menghitung konfigurasi elektron tuh pakai yang bawah, yaitu pakai yang si protonnya, karena jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Kalau 18 ya, masih inget nggak yang cara pengisian konfigurasi elektron itu kan SS PS PS di double 2 kali ya, terus DPS DPS, terus terakhir FDPS FDPS. Nah, masih ingat nggak kalau S itu maksimum diisi elektronnya itu 2, kalau P itu 6, pokoknya jaraknya 4. Kalau D itu maksimum diisi 10, kalau F itu maksimum diisi 14 ya. Jadi jaraknya setiap subkulit SPDF itu 44. Nah, sekarang kalau kalian pernah ngapalin pakai cara yang lain nggak apa-apa, yang pakai cara turun ya, cara turun panah juga nggak apa-apa. Kalau Miss biasanya pakai ngapalinnya gini. Kalau pertama S diulang 2 kali berarti SS. Kalau udah 2 kali tambahin P berarti PS PS. Kalau udah 2 kali lagi tambahin D berarti DPS DPS. Kalau udah 2 kali juga kita tambahin F berarti FDPS FDPS gitu. Nah, sekarang ini Miss hapus dulu. Ntar ada di video kok ya, jadi bisa dicek lagi. Nah, sekarang kita lihat kalau 18 itu seperti apa konfigurasi elektronnya. Berarti konfigurasi elektron dari 18 itu kan S, kita misalnya tulis dulu SS, PS, P misalnya. Kita isi dulu pangkatnya, yaitu isi pangkat itu adalah isi jumlah elektron. Kalau S maksimum diisi 2 ya. Berarti 2 masih oke kan, karena jumlahnya yang kita mau masukin 18. Kalau S 2 lagi baru 4. Berarti kalau P itu kan maksimum 6, kita isi 6, berarti 4 tambah 6, 10. Nah, S lagi, 2 lagi. Gitu ya. Terus habis itu baru si P ya. P itu berapa? 6. Nah, sekarang kenapa? Iya, bisa. Karena si NE itu kan 10 ya, gitu. Nah, sekarang kita isi dulu. Nah, sekarang kita isi angka depan dulu. Kalau S dimulai dari angka 1 ya. Ini 1, 2, 3. Kalau Miss biasa gitu, isi dulu S, baru isi P. Kalau P starting pointnya dari angka 2, berarti 2P, 3P. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita lihat ini sebenarnya kan benar ya kalau kamu lihat dari NE-nya itu, NE itu diingat NE itu 10, berarti ini segini diisi, bisa kita isi dengan NE karena dari yang logam mulia itu HE, NE, AR ya, 2, 10 ya, 36, 54 ya kan, 80. Nah, itu diisi dengan si mulianya. Jadi sisanya kan harusnya 3S2, 3P6.
Nah, di sini salahnya itu sebenarnya susah juga ya. Jadi kalau yang ini tuh salah. Kenapa salah? Karena harusnya segini itu ya 18 itu adalah A, HENEAR. Nah, jadi gini nih. Jadi kan di tabel, kalau kalian tahu yang tabel periodik untuk yang gas mulia itu kan HE ya, NE, AR, KR, XE, RN ya. Nah, HE itu nilainya 2, NE itu 10, AR itu 18, KR itu 36 ya. XE itu 54, RN itu 80. Nah, ini jumlahnya 18, berarti ini sebenarnya kita harus ganti semuanya dengan si AR karena dia termasuk ke gas mulia itu. Jadi ini sebenarnya salahnya ini bukan N, tapi harusnya ini tuh adalah si AR. Gitu ya. Jadi salahnya di situ. Kalau kalian cek pasti ntar kalian bingung antara jawabannya yang kenapa? Yang mana yang mana? Sorry. Oh ya, radon 86. Iya. Nah, ini tuh salahnya sebenarnya di sini. Dia tuh sebenarnya bukan, ini tuh bukan notasi unsur untuk nitrogen, tapi notasi unsur untuk argon, AR. Gitu, karena dia 18. Gitu ya. Nah, kalau kalian nggak ingat ini, ntar kalian bisa jawab, oh berarti nomor 4 udah bener nih semua. Gitu ya, berarti yang itu salah di situ. Nah, sekarang kita cek kalau yang O, ya, kita lihat cek yang kalau yang O itu kan, nah ini salah juga ya sebenarnya. O-nya atas 32, bawah 16. Harusnya gimana? Harusnya protonnya itu adalah 16, sedangkan neutronnya juga 16, 32 kurang 16. Jadi salahnya di bagian sini. Nah, berarti ini sebenarnya kan kalau yang O udah jelas salah ya. Nah, kalau kayak gini kadang soal UN kayak gitu, ada jawabannya salah semua gitu ya. Sebenarnya ini salah, secara teori salah semua, tapi yang paling mendekati dengan yang benar itu adalah yang D ini ya, yang si N. Jadi kalau kalian kayak gini kan mau nggak mau terpaksa harus pilih. Nah, itu pasti biasanya salah ketik gitu ya, jadi harusnya dia nggak N gitu, yang lain gitu ya. Jadi ini jawabannya kita anggap aja yang D, padahal dia harusnya salah ya, bukan N, tapi itu adalah si AR gitu. Oke, nanti kita kalau ada pertanyaan yang ini kita bisa lanjut di yang soal selanjutnya ya. Nah, ini Miss hapus dulu. Soal selanjutnya juga soalnya ada yang masih seperti ini. Nah, ini soal nomor 3. Kita lihat lagi sekarang. Nah, ini di soal yang nomor 4 ya. Nah, kita lihat soal nomor 4. Ada unsur Y termasuk unsur transisi. Dia memiliki notasi ini. Atasnya 52, bawahnya 24. Nah, terus habis itu yang ditanya konfigurasi elektron unsur Y pada keadaan dasar adalah, yang dipakai yang mana? Berarti untuk bikin SSPS-nya, yang atas atau yang bawah? 52 atau 24? Bawah, yaitu angka 24. Berarti kita bikin ya kayak tadi. SS, PS, PS. Nah, ini sebenarnya kalian random aja buatnya, mau kalian buat panjang juga gak apa-apa. Biasanya sih ngikutin sama angkanya, kalau 20-an sekitar sampai mana gitu ya. SS, PS, PS sudah 2 kali, P-nya berarti lanjutnya DPS. Kayaknya nggak bakal lanjut sampai panjang DPS lagi. Cuma coba kita coba yang ini dulu. Berarti S kita mau isi angka yang ini ya, 24. Berarti ini isi 2 masih oke, masih 4, isi 6, 10. Kalau S lagi 2 lagi 12, P lagi 6, ya kan, 12 tambah 6 18, S lagi isi atasnya 2, 20. Berarti D-nya kan D itu maksimum 10. Ini kan udah 20. Berarti bisa kita isi dengan angka 4. Berarti yang si PS yang ini nggak perlu kan? Gitu. Nah, baru sekarang kita isi angka depan. Ya, ini angka 1.
Terus kita Miss biasanya isi S-nya dulu biar nggak salah. 1, 2, ini 3, 4. Kalau P itu diisi dengan angka depannya 2, terus 3, D itu 4. Nah, ini juga soalnya bisa mengecoh ya di sini, yaitu dari yang kok D-nya dimulai dari 4. D-nya bukan dimulai dari 4. Kalau P dimulai dari 3, D itu dimulai dari 2. Kalau P dimulai dari 2, D itu dimulai dari 3 ya. Jadi terakhir itu 3D4. Nah, kalau kayak gini kalian misalnya langsung jawabannya A. Ya kan? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, ini biasanya ini soalnya jebakan karena diingat di yang penulisan konfigurasi ada pengecualian untuk model S2 D4 harus diganti ke model S1 D5. Kalau yang terakhirnya D ya. Terus dengan yang kalau modelnya S2 dan D9 itu diubah menjadi S1 D10. Ini pengecualian. Jadi kenapa mereka pengecualian? Karena S2 dan D4 itu secara otomatis ya di dalam kenyataannya itu elektronnya itu akan menstabilkan dirinya dengan mengisi semua orbital. Jadi kan D itu kan maksimum 10. Ya kan? Nah, dia itu akan sangat stabil pada saat dia angkanya full 10 atau setengah penuh, yaitu setengah penuh dari 10 kan berarti 5. Makanya pas S2 dan D4 berarti satu elektron yang di S akan loncat ke D ya supaya mengisi field orbitalnya biar menjadi setengah penuh. Jadi yang DS yang di sini akan loncat ke D sehingga dia berubah jadi S1 D5. Sama halnya dengan kalau modelnya, kalau di sini bukan di soal ini, tapi kalau modelnya misalnya S2 dan D9 gitu ya. S2 dan D9, si S-nya itu juga akan loncat ke orbital yang D, yang jadinya awalnya S-nya itu 2, dia loncat 1 ke sana supaya dia jadi lebih stabil lagi, yaitu mengisi penuh seluruh orbitalnya. Jadi si S2D9-nya itu berubah menjadi S1 D10. Itu cuma case yang modelnya S2D4, S2D9. Kalau yang lain nggak ada yang model yang seperti ini gitu ya. Nah, berarti yang harus dipilih ya di dalam soal ini. Nah, di dalam soal ini yang harus dipilih adalah kita ganti bukan 4 S2 3D4, ini 2-nya kita coret, 4-nya kita coret. Ya, jadinya 4S1 ya, 4S1 dan 3D5 gitu. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu belakangnya 4S1 3D5 ya. Nah, ini harus diingat ya, kadang-kadang soalnya mengecoh di situ. Udah capek-capek kita buat, dikirain kita udah benar langsung pilih jawaban A, padahal itu adalah pengecualian ya. S2 D4 dan S2 D9 harus diganti gitu. Nah, ini ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kita lanjut ya, berarti ke soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5 ini ada proses industri pembuatan amonia. Nah, pokoknya inilah ya. Terus dia tiba-tiba ada perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksinya itu ini gas semua ya. Kalian bisa lihat dari sini. Ini gas, tulisannya ini gas juga, ini gas juga. Nah, berarti hukum gas ya, perbandingan volume gas itu hukum yang mengemukakan itu siapa? Nah, hukum yang mengemukakan perbandingan gas dan volume itu adalah si ini Gay-Lussac. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Kalau yang lain apa dong gitu ya, si Dalton itu apa, terus si Avogadro itu apa ya. Kalau Dalton itu kelipatan perbandingan massa ya. Jadi kalau Dalton itu kalian bisa lihat di buku kelas 10, kelipatan
Pokoknya dia kelipatan tapi hubungannya bukan dengan volume gas tapi dengan massa. Jadi dalam gram gitu. Nah, kalau Avogadro ya, kalau Avogadro itu eh, P pada suhu dan tekanan semua gas volume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi hubungannya dia itu adalah dengan jumlah molekul kalau si Avogadro nih. Karena kalau bilangan Avogadro itu yang 6,02 kali 10 pangkat 23 itu karena yang menemukan adalah si Avogadro. Jadi dia hubungannya dengan molekul, jumlah molekul. Ya, kalau Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa. Ya. Lavoisier itu kekekalan massa. Jadi massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Nah, sedangkan kalau Proust itu hukum perbandingan tetap untuk massa ya, perbandingan tetap untuk massa. Perbandingan massa. Nah, gitu. Nah, itu secara rincinya hukum-hukumnya bisa dilihat di buku kelas 10. Nah, tapi kalau biasanya volume gas semua itu langsung kalian pilihnya si Gay-Lussac gitu. Oke, ada yang mau pertanyaan nggak? Kayaknya kita hari ini sampai sini dulu ya, karena yang soal sisa yang lain itu hitung-hitungan, jadi kayak nggak cukup waktunya. Jadi setidaknya kita udah bahas sedikit tentang yang atom ya, dan konfigurasi. Nah, biasanya habis kalau udah selesai konfigurasi, selanjutnya hukum dasar. Nah, itu kan ngitungnya banyak biasa di situ. Nah, kayaknya nggak cukup waktunya kalau Miss paksain. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita sampai di sini dulu Zoom-nya. Nanti ada Miss kasih seperti biasa ya, ntar ada video pembelajarannya juga, nanti ada tugasnya ya sampai yang dibahas aja, berarti cuma paling sampai yang atom, karena yang hukum dasar baru sampai kayak gini kan, baru sampai teori, belum sampai yang ngitungnya gitu ya. Nanti kalau kita udah ketemu soal hitungan baru ada tugas yang itu. Jadi kita akhiri sampai di sini ya, nanti tunggu aja videonya, nanti Miss upload. Biasanya sih kayaknya agak malam karena Miss di sekolah gitu, jadi nunggu dulu sampai pulang baru bisa upload gitu ya. Oke, selamat siang semua.